meetings on North Korea. He's acting very, very badly. I will tell you, he's acting very badly. Thank you, folks. See you later. Sir, Situasi di semenanjung Korea kian tegang. Belakangan, tak hanya Korea Selatan dan Korea Utara yang berada dalam posisi berhadapan. Ada aktor ketiga yang muncul, yaitu Amerika Serikat. Setelah menyerang rezim Suriah yang diduga kuat menggunakan senjata kimia pada rakyatnya, pemerintahan Donald Trump mengerahkan armada tempurnya ke semenanjung Korea untuk mengirim pesan kuat pada pihak Pyongyang yang kerap dianggap memprovokasi dengan uji coba rudalnya. Di sisi lain, Korea Utara membalas ancaman tersebut. Sejak Kim Jong-un naik takhta menggantikan sang ayah menjadi pemimpin Pyongyang kian tak terkendali. Diawali dengan revisi konstitusi korut pada tahun 2013 yang membuat negara itu sangat menggebu-gebu untuk membuat dan memiliki senjata nuklir. Dan pada 2016, Korea Utara semakin dekat untuk memiliki Fat Lady dan Little Boy-nya sendiri. Pada 12 Februari 2017, Korea Utara mengonfirmasi telah meluncurkan rudal balistik dengan sukses. Kantor berita Korut, KCNA, melaporkan bahwa rudal Pukguksong 2 itu merupakan senjata strategis baru yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Loncat 1 bulan kemudian, 2 pejabat Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengatakan, Korea Utara telah melakukan uji coba sistem rudal balistik jenis Scud pada 24 Maret 2017. Seorang pejabat Pentagon menyebut, penilaian awal mengindikasikan bahwa teknologi itu bisa saja digunakan untuk misil balistik antar benua. Melihat perkembangan itu, negeri Paman Syam pun gerah. Pada 9 April 2017, Angkatan Laut Amerika Serikat mengonfirmasi telah mengirim armada kapal tempur Amerika Serikat yang dipimpin oleh kapal induk USS Carl Vinson, lengkap dengan membopong sejumlah alutsista udara dan sejumlah kapal tempur lain yang berlabuh di Singapura untuk berlayar ke utara mendekati semenanjung Korea, dekat dengan wilayah perairan Korea Utara. Laksamana Harry Harris, Komandan Armada Perairan Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat menjelaskan bahwa manuver pergerakan mendekat ke semenanjung Korea itu dilakukan sebagai balasan provokasi yang baru saja dilakukan oleh Korea Utara. Tiongkok pun ikut meramaikan suasana. Pada 11 April 2017, Cina dilaporkan telah mengerahkan 150.000 pasukannya ke perbatasan Korea Utara sebagai persiapan menghadapi kemungkinan serangan Amerika Serikat. Hal ini merupakan respon atas tindakan Amerika Serikat yang pada beberapa hari sebelumnya telah mengirimkan kapal induk USS Carl Vinson dari Singapura ke Korea Utara. Pasukan Cina tersebut dikerahkan untuk menangani adanya gelombang pengungsi Korea Utara dan sejumlah keadaan tak terduga. Melihat situasi itu, Korea Selatan merasa khawatir dengan meningkatnya tensi militer di semenanjung Korea. Untuk memahami mengenai seberapa dekat kita dengan kemungkinan konflik terbuka di semenanjung Korea, berikut ini rangkuman 5 skenario terburuk yang mungkin dapat terjadi di Korea Utara pada beberapa waktu ke depan. 5 skenario terburuk Amerika Serikat versus Korea Utara. 1. Kim Jong-un melakukan tindakan gila. Faktanya adalah, Kim Jong-un memang memiliki misil jarak jauh dan hulu ledak nuklir.
kata lain juga adalah, Korea Utara telah lama mempersiapkan diri mereka secara sistemik dan struktural untuk kemungkinan menerima serangan dan konflik terbuka dengan negara lain. Uji coba misil jarak jauh mereka diprediksi oleh pengamat mampu menempuh sejumlah jarak untuk mengenai sasaran basis militer Amerika Serikat di Korea Selatan dan Jepang. Andai kata serangan itu berhasil dilakukan, maka dampaknya mungkin akan cukup serius bagi Amerika Serikat untuk melakukan serangan balasan secara efektif. Skenario itu masih bersifat 50-50, karena meski Kim memiliki hulu ledak nuklir, dunia masih belum mengetahui secara pasti apakah nuklir itu akan efektif. Tapi, kehadiran Presiden Donald Trump dalam kancah perpolitikan global diprediksi dapat menjadi bandul pemberat bagi situasi di Korea Utara. Pengamat memprediksi bahwa sikap Trump yang eksentrik dan sulit ditebak dapat memberikan kesan bagi Kim Jong-un bahwa Amerika Serikat akan sungguh-sungguh menyerang Pyongyang. Who knows? 2. Saling serang Korea Utara versus Korea Selatan. Secara teknis, dua negara saudara sebangsa itu masih dalam kondisi perang sejak Perang Korea pecah pada tahun 1950 hingga 1953. 64 tahun kemudian, dua negara itu belum menandatangani perjanjian damai, hanya gencatan senjata. Muncullah Demilitarized Zone atau DMZ pada perbatasan kedua negara. Tensi militer pada perbatasan itu cukup tinggi dan seringkali diprovokasi oleh Korea Utara. Seperti penanaman ranjau yang melukai tentara Korea Selatan, penenggelaman kapal Korea Selatan di wilayah perairan DMZ, dan pencatutan Pulau Korea Selatan oleh Korea Utara. Skenario buruk dapat terjadi apabila Korea Selatan melakukan provokasi balasan. Negeri Ginseng dilaporkan memiliki sejumlah misil kendali jarak jauh yang khusus ditujukan untuk menyerang Kim Jong-un. Namun, serangan balasan berupa hantaman nuklir dari Kim juga ditakutkan oleh Korea Selatan. Maka, hanya menunggu waktu hingga Korea Utara melakukan provokasi yang kelewat batas, dan Korea Selatan telah habis kesabaran. 3. Skenario yang sama kala George W. Bush memutuskan menginvasi Irak pada tahun 2003. Dia mengatakan, itu hal yang mudah. Nyatanya, intervensi militer di negeri 1001 malam itu harus berlangsung selama 1 dekade penuh, hingga akhirnya Obama menarik mundur seluruh pasukan tempur Amerika Serikat pada tahun 2013. Jika Trump mengambil keputusan yang sama dengan George Bush, dan melihat karakter Trump yang eksentrik serta sulit diprediksi, bisa saja dengan enteng, sang Presiden Amerika Serikat ke-45 itu mempengaruhi dan mendapat persetujuan Kongres Amerika Serikat menghimpun koalisi, serta menginvasi Kim Jong-un. Tapi yang tidak ia pikirkan adalah, apakah mungkin invasi akan berlangsung efisien dan efektif? Mungkin Donald Trump harus belajar tentang pepatah, belajar dari sejarah. 4. Jepang melibatkan diri dalam konflik. Negeri Sakura cenderung diam pada tensi militer di semenanjung Korea yang tak berada jauh dari wilayahnya. Namun, ada indikasi bahwa Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe juga ingin memiliki misil kendali jarak jauh yang dapat dibeli dari Amerika Serikat. Dan, jika Jepang juga akan memilikinya, tensi militer kian meningkat. Hanya tinggal menunggu waktu untuk skenario terburuk dapat terjadi ketika hampir seluruh negara di Asia Timur memiliki rudal jarak jauh.
horor Perang Dunia III bukan tak mungkin terjadi di tengah situasi politik global yang carut-marut. 5. Runtuhnya rezim Kim Jong-un. Sejarah membuktikan, jika suatu rezim mengalami kehancuran dari dalam, konflik terbuka cenderung turut mengikuti. Lihat saja Bosnia-Herzegovina, Libya, atau Suriah. Pada akhirnya, membentuk negara gagal, atau a failed state. Tak hanya rezim, kondisi sosial masyarakat juga akan mengalami kehancuran. Korea Utara memiliki sejarah krisis kemanusiaan pada tahun 1990-an, seperti kelaparan dan penyakit. Dan, jika internasional memutuskan untuk melakukan intervensi, situasi seperti di Suriah yang jadi lokasi proxy war antara Rusia dan Amerika Serikat, mungkin dapat terjadi pula di Korea Utara. Gelombang pengungsi kemungkinan terjadi.